Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, pecinta ikan nila, ikan lele, gurame, dan semua jenis ikan. Kembali lagi dengan saya di channel Soleh Farhan 879. Mudah-mudahan sebelumnya saya doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat walafiat, sukses, juga menjadi pengusaha yang sukses. Jadi teman-temanku semua, di waktu yang santai ini karena kondisi seharian hujan, kita membuat konten di dalam rumah saja ya. Di waktu yang baik ini saya akan berbagi atau membocorkan trik tips bagaimana agar ikan nila itu cepat besar. Paling tidak ikan nila ini pertumbuhannya normal lah, tidak kerdil, tidak kuntet. Jadi teman-temanku semua mungkin sudah sering ya atau beberapa kali melihat video saya yang saya tampilkan, ada yang pernah saya upload di mana umur 2 bulan lebih sudah bobot sekilo isi 15, isi 10 dan seterusnya. Jadi sebetulnya memang ikan saya pun tidak terlalu cepat pertumbuhannya, namun ini termasuk normal. Namun demikian rupanya kenormalan ini juga sudah termasuk memuaskan. Jadi untuk hari ini saya akan membocorkan tips dan trik agar ikan nila yang kita pelihara tumbuh dengan normal, bahkan apabila bisa diterapkan teman-teman mungkin bisa lebih cepat pertumbuhannya. Jadi saya memiliki buku ini adalah buku yang saya catat sendiri setiap harinya. Nah ya, tuh ini isinya tentang permasalahan tentang ikan nila dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman bisa mengambil buku saya ini bisa mempelajari dengan cepat. Ini tulisan sendiri. Jadi saya menulis ada 10 paling tidak rahasia ikan nila bisa tumbuh dengan cepat atau cepat besar atau minimal itu tumbuh normal. Jadi yang pertama yang saya catat di sini, yang pertama itu bibit. Kita harus bisa menentukan bibit yang baik ya. Bibit baik kemarin sudah saya sampaikan, tidak terfokus kepada jenisnya. Namun bibit yang bagus adalah yang dari keturunan yang bagus. Misalkan dari indukan yang bagus ya, yang sudah memenuhi standar induk, misalkan bobot setengah kilo, umur di atas 7 bulan, 6 sampai 2 tahun, masa produktif bagus, dan satu lagi yang penting juga tidak incest. Artinya apa? Tidak perkawinan saudara. Nah, ini akan menjadikan anak keturunannya tidak bagus. Ini yang pertama, bibit itu harus yang bagus. Juga bibit jangan terlalu kecil. Ini masih masuk di urutan yang pertama. Jadi teman-teman harus, misalkan kalau membeli bibit ya, kalau kita mengandalkan bibit beli, kita mencari bibit yang jangan terlalu kecil. Seperti dulu saya pernah menyampaikan cara memilih bibit seperti itulah. Cari bibit yang kira-kira ukuran 45 atau 57 dan seterusnya. Lebih ke atas lebih bagus. Jadi proses pertumbuhan akan lebih cepat. Satu keunggulannya. Nomor 2, nafsu makan itu sudah ada ya. Kalau masih terlalu kecil agak repot. Terus daya tahan tubuh juga akan lebih bagus karena ikan sudah termasuk lumayan besar. Ukuran 57 itu artinya ukuran 5 cm sampai 7 cm. Kemudian yang nomor 2, memilih kualitas bibit. Nah, kualitas bibit ini sangat perlu sekali ya. Kita jangan sampai tergiur dengan harga yang murah, namun kita harus mengetahui asal usulnya. Jangan bibit nangkap di sungai kemudian kita beli ya. Atau misalkan kualitas bibit ini bisa menurun di saat pembelian terlalu jauh, pengiriman terlalu jauh, medan, sehingga medannya ini menjadikan bibit kualitas menurun. Misalkan seperti saya di sini di Indonesia, misalkan saya harus membeli bibit di Malaysia atau di mana, nah, ini bisa merugikan dan bisa menjadikan kualitas bibit ini menurun. Tuh. Jadi jangan salah, terkadang indukannya bagus, akan tapi proses pengiriman terlalu jauh, membutuhkan waktu yang lama dan banyak hambatan di medan perjalanan, ini menjadikan kualitas bibit ini menurun. Yang terjadi apabila dipelihara, ikan gampang sakit, tidak besar-besar. Ini sering diabaikan. Yang nomor 3 adalah kualitas air. Kualitas air ini sangat penting dicermati betul oleh para pembudidaya. Agar apa? Agar nila kita itu tumbuh dengan normal. Kualitas air harus selalu diperhatikan. Jangan sampai air terlalu keruh ya. Jangan sampai air terlalu pekat. Kemudian usahakan juga kalau bisa ini air
dari air tandonan. Air tandon ini misalkan kita memiliki air keran, ya, air sanyo, kita sedot, kita sudah ditandon di toren itu beberapa hari, baru kita gunakan untuk pembudidayaan. Ini lebih bagus. Atau misalkan lebih bagus lagi air yang mengalir dari sungai atau di danau, ya, ini lebih bagus lagi. Kenapa? Biasanya air-air yang aliran dari sungai atau di danau atau di bendungan ini memiliki kadar oksigen itu tinggi. Ini yang nomor 3 adalah kualitas air. Kemudian yang nomor 4 adalah kualitas atau kandungan oksigen yang terlarut di dalam air ini harus banyak. Ini penting untuk diketahui teman-teman. Kadang juga diabaikan, ya, dikiranya ini oksigen itu tidak bisa terlarut. Nah, ini bisa, oksigen itu bisa terlarut, ya. Maka dari itu kita harus memperhatikan betul. Sebisa mungkin kita itu menyiapkan alat-alat untuk menunjang biar oksigen terlarut itu banyak. Tuh. Jangan hanya untuk rokok saja. Kenapa? Karena orang yang berbudidaya sungguh-sungguh dia akan mendapatkan hasilnya baik. Hasilnya memuaskan. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi teman-teman, itu yang nomor 4, kualitas oksigen yang terlarut harus banyak. Caranya bagaimana? Silahkan teman-teman mencari di video-video saya bagaimana bisa mendapatkan oksigen yang terlarut yang melimpah. Bisa dengan jet venturi, bisa dibantu dengan aerator, bisa penambahan tanaman air dan seterusnya. Kemudian yang saya amati yang menjadi faktor penyebab pertumbuhan ikan itu cepat adalah kepadatan tebar yang ideal. Nah, seringkali ini diprotes oleh teman-teman, ya, tapi tidak masalah. Kenapa? Karena memang ini memiliki perbedaan di setiap pembudidaya. Kalau saya menyarankan per meter persegi untuk ikan nila sampai ukuran dewasa itu 50 ekor itu sudah bagus, sudah cukup, ya. Jangan terlalu banyak sekali. Kadang memang tidak disetujui karena kenyataannya mereka juga berhasil dalam 1 meter persegi, 1 meter kubik mampu mengisi 100, ya tidak masalah. Namun saya menyarankan memang di video saya yang terdahulu pun seperti itu. Kepadatan tebar untuk sampai ukuran dewasa saya menyarankan 50 ekor per meter kubik. Per meter kubik itu artinya 1 meter kedalaman, 1 meter lebar, 1 meter panjang. Ini istilah dengan 50 ekor. Kalau terlalu banyak, secara logika terlalu banyak ini akan menjadikan ikan yang kecil, sudah terlanjur kecil, dia akan kecil terus karena tidak bisa merebut pakan dari temannya, atau misalkan bisa berebut oksigen dan seterusnya. Baiklah teman-temanku semua, pecinta ikan nila dan semua jenis ikan, kita lanjutkan kembali, ya. Kemudian yang nomor 6 yang menunjang pertumbuhan ikan nila agar cepat besar adalah pemilihan pakan. Saya sarankan dari awal-awal saya membuat video, carilah pakan yang memiliki protein tinggi, yaitu saya tidak akan menyebut merek, yaitu pelet yang memiliki kadar protein paling tidak 30% ke atas. Ini akan sangat menunjang pertumbuhan ikan dan juga juga menjadikan ikan meningkat nafsu makannya. Secara otomatis ikan yang nafsu makannya tinggi, maka konsumsinya pun tinggi, maka pertumbuhan juga insya Allah akan lebih cepat. Pemilihan pakan, kemudian penggunaan pakan tambahan yang selektif, ya. Penggunaan pakan tambahan ini harus kita pilih yang selektif. Jangan asal sembarangan kita kasih pakan tambahan. Pakan tambahan ini maksud saya selain daripada pelet, ya, jangan sembarangan sisa makan di dapur asal sisa diberikan saja, jangan. Kita harus selektif. Misalkan sisa pakan misalkan pakan alternatif yang memiliki banyak vitamin atau protein, ini akan lebih bagus. Misalkan kangkung, ya, misalkan lemna atau wolvia, mata lele dan seterusnya. Ini akan juga menunjang pertumbuhan ikan nila.
artinya pertumbuhan paling tidak akan normal, tidak kuntetan. Yang nomor 8 adalah pencegahan penyakit dengan secepatnya. Jadi teman-teman ini harus waspada, harus cermat juga terhadap penyakit-penyakit yang menimpa ikan nila ya. Misalkan teman-teman sudah tahu ikan nila mulai menurun nafsu makannya, maka teman-teman harus secepatnya mencari solusi. Misalkan ikan teman-teman sudah ada yang terlihat geleleng-geleleng, mabok, maka harus mencari solusi. Misalkan sudah ada yang terkena jamur, maka secepatnya harus ditanggapi, secepatnya harus dicarikan solusi. Jangan nunggu sampai semuanya terkena penyakit. Ini juga menjadikan ikan lambat besarnya. Maka kalau ada penyakit, sesegera mungkin jangan nunggu sampai banyak, harus cepat diatasi. Ya. Kemudian hindari stres. Khususnya ikan yang masih kecil, ini sangat rawan stres ya. Jadi bagaimana cara menghindari stres? Ya kita harus tahu dulu penyebab stres. Semisal pembuatan kolam yang terlalu dekat dengan jalan raya, ini juga membuat bising ya. Atau getaran-getaran yang banyak ini kan merambat melalui air, ini juga menjadikan ikan itu stres. Kemudian misalkan terlalu sering diciduk, diseser, ini juga menjadikan ikan stres. Terlalu sering dikuras sampai habis airnya, ini juga menjadikan stres. Ikan yang terlalu sering stres, dia akan lambat besarnya. Kenapa? Karena sepengalaman saya, di saat ikan ini baru dikuras atau dalam kondisi stres, dia memang tidak mau makan, butuh penyesuaian. Apalagi kalau ganti baru airnya total, maka ini betul-betul butuh penyesuaian. Maka dari itu teman-teman harus tahu betul. Karena apa? Karena ini sangat vital menurut saya. Kemudian perencanaan yang tepat, ini yang terkadang tidak sangat diabaikan oleh teman-teman pembudidaya, tidak memakai perencanaan yang tepat. Jadi teman-teman harus memiliki rencana yang tepat. Mau budidaya sekedar hiburan, mau budidaya mencari penghasilan, atau budidaya sekedar hanya untuk menghilangkan stres, ini harus direncanakan betul-betul. Kalau kita memiliki motivasi untuk penghasilan, maka kita akan terdorong, akan lebih telaten, akan lebih hati-hati dalam merawat, dan akan lebih sungguh-sungguh dalam merawat. Kalau ini tidak direncanakan, hanya sekedar untuk hiburan, maka yang terjadi teman-teman ya tidak boleh sedih apabila ikannya itu tidak besar-besar. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Silahkan nanti dilanjutkan di komentar, atau bisa juga kita berdiskusi di grup WhatsApp yang sudah saya buat khusus untuk para pecinta ikan, bisa ikan nila, gurame, dan semuanya. Terima kasih, salam berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi kebahagiaan, dan berbagi rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.